Saat cahaya keemasan gelap menyala, Xiao Hongchen berubah menjadi meriam berat. Tubuh meriam sangat tebal, dan larasnya berdiameter lebih dari 1 meter. Cahaya keemasan melesat ke arah Wang Qiwer, yang tidak terlalu jauh. Kristal beracun hancur dan tersebar di udara, tetapi cahaya keemasan akan mencapai dia. Wang Qiwer tidak menghindar. Bercak bunga es mengembun di depan tubuhnya, yang dengan cepat membentuk lapisan kristal es berlian. Percikan emas dengan cepat bangkit dari tubuhnya. Mengaum sekuat tenaga, naga emas di sekitar tubuhnya langsung tumbuh dalam ukuran dan memblokir serangan Xiao Hongchen. Saat dia memusatkan pandangannya padanya, Wang Qiwer mendorong tombaknya lagi. Cahaya keemasan menyala, dan meriam itu hancur. Namun, cahaya keemasan itu seperti cairan, mengalir pergi untuk berkumpul kembali dan membentuk meriam berat lainnya. Meriam itu ditembakkan ke Wang Qiwer sekali lagi. Pada titik ini, 9 garis cahaya perak turun dan menelan Wang Qiwer pada saat yang sama. 9 kemuliaan telah melepaskan kekuatan mereka sekali lagi. Harimau putih Netherworld sudah berakhir. Baik Dai Huabin dan Zulu menyerang dengan panik saat mereka kehabisan tenaga. Namun, serangan mereka ditentang oleh perisai Qiuyi. Lan Xiu telah memanfaatkan kesempatan ini untuk membantu Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. 9 garis cahaya perak jatuh. Wang Qiwer mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Hanya pada titik ini sorot matanya menjadi jelas kembali. Raungan naga nyaring terdengar. Dia gemetar, dan kekuatan menakutkan dilepaskan dari tubuhnya. Naga yang mengelilinginya dengan cepat mengembang dan menghancurkan sinar yang menargetkan dirinya. Setelah itu, dia menekuk tubuh bagian atasnya dan melepaskan tombaknya, melemparkannya ke atas sebelum dia meluruskan pinggangnya dan menyerbu ke arah Xiao Hongchen. Tombak naga emasnya terbang sejauh 5 meter dan berubah menjadi 9 garis cahaya keemasan. Boom, boom. 9 boom terdengar pada saat yang sama. 9 glory langsung berubah menjadi memo yang rusak. Sinar mereka tidak bisa menghentikan serangan dari tombak naga emas. Lan Xiu runtuh ke tanah setelah alat jiwanya hancur. Dia telah menggunakan semua kekuatan spiritualnya pada 9 alat jiwa ini, sehingga kekuatan spiritualnya rusak parah pada saat ini. Meriam Xiao Hongchen berhenti sejenak ketika Cao Jinsuan mulai berdarah dari mata dan hidungnya. Jam waktunya berlalu telah membuat pembukaan untuk Wang Qiwer lagi. Ledakan. Wang Qiwer bertabrakan dengan meriam besar. Xiao Hongchen tidak terlempar kembali dari tabrakan ini. Ketika lampu-lampu gelap keemasan larut, dia dalam kondisi normal dan membalik ke atas. Sepertinya dia mencoba menjebak Wang Qiwer. Tidak jauh, Meng Hongchen pucat melompat ke arahnya. Dia adalah seberkas cahaya putih yang bertabrakan dengan kakaknya. Itu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri mereka, kerinduan Hongchen. Wang Qiwer tertahan oleh cahaya keemasan yang telah bangkit kembali. Namun, dia melepaskan rasa dingin dari tubuhnya dan mencegah cahaya keemasan dari mengambil bentuk yang tepat lagi. Ketika Meng Hongchen tiba, kedua saudara itu mengeluarkan cahaya keemasan yang intens. Aura mengerikan mereka berubah menjadi pusaran air berwarna-warni. Saudara-saudara Hongchen dan Wang Qiwer berada di tengah pusaran air. Semua orang terpana dengan pemandangan ini. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak ada cara lain untuk menyelesaikan pertarungan ini. Jika Xiao Hongchen dan Meng Hongchen mampu mengalahkan Wang Qiwer, mereka tidak akan memiliki masalah mengalahkan anggota tim Shrek yang lain. Jika sebaliknya terjadi, tim Sun Moon tidak akan bisa menolak tim Shrek lebih jauh. Baik. Semua orang tanpa sadar berhenti. Semua tatapan mereka tertuju pada pusaran air, yang merupakan campuran emas, merah, biru, putih, dan banyak warna lainnya. Di dalam pusaran air yang menakutkan, ada gelombang kekuatan jiwa yang kuat. Bahkan Zheng Zan merasa sedikit takut ketika dia melihat pusaran air. "Mengapa kamu membantu saya?" Terjebak di pusaran air, Wang Qiwer memanggil dalam benaknya. Sebuah suara lembut menjawab, "Saya tidak hanya membantu Anda, saya juga membantu Shrek. Kemuliaan Shrek bukan hanya milik kalian semua." Petik 2. Yu Hao. Apa? Tidak ada. Pusaran air terus bertambah besar. Dari diameter awal 3 meter, dengan cepat diperluas menjadi 10 meter, dan bahkan berkembang dengan kecepatan yang meningkat.
Ketika mencapai hampir 30 meter dengan diameter, semua orang harus mundur dengan panik sehingga mereka tidak akan terpengaruh olehnya. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang menang dan yang kalah? Meskipun banyak orang menganggap bahwa saudara Hongchen tidak akan kalah mengingat kemampuan mereka yang terdiri dari 7 cincin dan 6 cincin, Wang Qiwer masih menunjukkan betapa dominannya dia. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Wang Qiwer menggunakan keterampilan fusi jiwa bela dirinya sekarang. Itu adalah keterampilan fusi antara dia dan seseorang. Itu adalah roar naga takdir. Di tengah pusaran air, mata vertikal keemasan perlahan muncul. Itu dipenuhi dengan kedalaman dan keagungan, dan bahkan bisa melihat melewati misteri takdir. Garis-garis cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari mata vertikal keemasan itu. Seluruh pusaran air berhenti, dan kemudian mulai berkurang ukurannya pada tingkat yang mengkhawatirkan. Di udara, sosok ramping terbentuk dari mata vertikal emas. Lampu emas kembali ke tangan Wang Qiwer sebagai tombaknya. Saat ini, kerudungnya sudah hancur. Penampilannya yang menggairahkan terlihat di depan semua orang saat ini. Itu adalah penampilan yang begitu akrab. Keributan segera terjadi. Mengapa? Kenapa dia di atas panggung? Bukankah dia wanita yang dibentuk dari keterampilan fusi jiwa bela diri Huo Yuhao dan Wang Dong? Penampilannya yang menggairahkan terlalu berkesan. Saat ini, semua orang terkejut. Di panggung utama, Jing Hongchen sudah kehilangan ketenangannya, dan berteriak, "Hentikan pertarungan." Namun, sayang sekali suaranya tidak bisa melewati penghalang. Wang Qiwer berubah menjadi seberkas cahaya putih keemasan mengalir sebelum dia berlari ke bawah. Dia berubah menjadi naga emas besar yang ditutupi baju besi dingin saat dia bergerak. Ini adalah keterampilan jiwa kelima Wang Qiwer dalam keadaan roar naga takdirnya, roar naga emas. Bang! Boom! Boom! Seluruh panggung mendidih seolah-olah telah dipukul oleh peluru meriam stasioner kelas 9. Sebuah kekuatan peledak yang menakutkan sedang dilepaskan, dengan pusaran air di pusat ledakan. Sisa anggota dari kedua tim langsung terlempar ke udara oleh dampak mengerikan dari ledakan, menabrak hambatan di samping. Pusat panggung bahkan ambruk dalam beberapa meter. Zheng Zan melindungi tubuhnya menggunakan Divine Unbreakable Shield. Dia menatap inti dari ledakan itu. Bahkan dia tidak bisa campur tangan dalam konfrontasi seperti itu. Setiap gerakannya berpotensi mempengaruhi hasil pertarungan. Orang muda saat ini terlalu kuat. Ledakan yang baru saja terjadi mungkin pada tingkat kekuatan jiwa Douluo. Namun, mereka hanya dua kaisar jiwa dan sage jiwa. Puing jatuh dari langit. Gelombang kejut dari ledakan itu berlangsung selama lebih dari 10 detik sebelum menghilang. Insinyur jiwa yang mempertahankan formasi pertahanan di sekitar panggung mengalami lebih dari sepertiga kekuatan jiwa gabungan mereka, tetapi mereka berhasil menjaga penghalang dari kerusakan. Bagaimanapun, ledakan itu didistribusikan secara proporsional di seluruh panggung. Jika ledakan itu ditargetkan pada satu titik, penghalang ini mungkin tidak mampu melawannya. Seluruh panggung tampaknya telah dipalu oleh Titan. Ada depresi besar berdiameter 40 meter dan kedalaman 5 meter di tengah panggung sekarang. Perhatian semua orang pertama kali ditangkap oleh sosok emas. Wang Qiwer berdiri dengan bangga di tengah panggung dalam depresi. Saat ini, zirahnya sudah menghilang, dan dia telah kembali ke ukuran aslinya. Namun, dia masih terlihat seindah Dewi Cahaya. Aliran darah mengalir ke ujung bibirnya. Namun, ini tidak memengaruhi penampilannya. Saat ini, dia meninggalkan kesan mendalam dan berkesan di benak banyak orang saat dia berdiri di sana seperti Valkyrie. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen terpisah di kedua sisinya. Meng Hongchen berlutut, dan memuntahkan darah. Dia tampak benar-benar kehabisan energi sekarang. Kondisi Xiao Hongchen bahkan lebih buruk daripada kondisinya. Dia kembali dalam bentuk manusia. Dia tampak seperti telah dirobohkan, karena ada banyak luka di tubuhnya, dan anggota tubuhnya dipelintir. Sulit untuk mengatakan apakah dia masih hidup atau sudah mati. Wang Qiwer perlahan berbalik dan menatap Lan Xiu dan Qiu Yi sebelum dengan dingin bertanya, apakah kita masih akan melanjutkan putaran tim ini? Zheng Zan tidak punya pilihan selain campur tangan.
Dia tahu bahwa saudara-saudara Hong Chen tidak dalam kondisi yang baik. Jika dia tidak mengumumkan akhir pertarungan, hidup mereka mungkin dalam bahaya. Putaran tim pergi ke Shrek. Tunggu sebentar. Suara marah terdengar. Hambatan di sekitar panggung telah dihapus, dan Jing Hongchen meledak ke atas panggung. Dia tiba di samping Xiao Hongchen dalam sekejap mata dan dengan cepat memberinya pil. Setelah itu, dia berdiri dan berteriak, ada yang salah dengan pertarungan ini. Kita perlu menyelidiki secara menyeluruh. Jangan mengumumkan hasilnya. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, keributan pun terjadi. Sementara mereka telah kehilangan putaran tim, semua orang harus mengakui bahwa itu adalah pertarungan yang menyenangkan dan sangat intens. Tapi kemunculan Jing Hongchen yang tiba-tiba menghentikan pengumuman hasil pertarungan ini dan membuat semua orang merasa tidak enak. Apakah Kekaisaran Sun Moon mencoba menjadi pecundang? Sebuah suara dingin terdengar. Setelah ini, seberkas cahaya turun dari langit dan mendarat di samping Wang Qiwer. Itu bukan orang luar, itu adalah kakak perempuan tertua-tertua di halaman dalam Akademi Shrek, Zhang Lexuan. Jing Hongchen melihat keadaan tragis yang dialami cucunya, dan benar-benar patah hati. Hanya perlu pemeriksaan sederhana untuk memastikan bahwa organ-organ internal Xiao Hongchen terluka parah, dan anggota tubuhnya benar-benar patah. Tidak diketahui apakah dia bisa bertahan hidup, apalagi pulih. Aku bilang ada yang salah dengan pertarungan ini. Kami perlu penyelidikan. Jing Hongchen berteriak, matanya benar-benar merah. Zhang Lexuan menjawab dengan dingin, baiklah, tunjukkan masalahnya jika Anda pikir ada satu. Meskipun ini adalah Kekaisaran Sun Moon dan kami dari Shrek, saya percaya warga Kekaisaran Sun Moon dapat melihat sendiri. Apa hak Anda untuk meragukan siswa kami? Katakan padaku. Jika Anda bisa menunjukkan bukti untuk membuktikan bahwa kami menggunakan metode yang tidak adil, kami akan mengakui kekalahan. Petik 2. Tanda hubung. Saat mereka bertengkar di atas panggung, tubuh Huo Yuhao sedikit bergidik. Namun, ia segera kembali normal. Hanya saja ekspresinya agak pucat. Dia batuk dengan lembut dan menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya. Dia mengusap noda darah di ujung bibirnya. Kamu kembali. Wang Donger berbisik ke telinganya. Huo Yuhao memandangnya dan tersenyum. Aku tahu aku tidak akan bisa menyembunyikannya darimu. Kau harus memberitahuku apa yang terjadi ketika kita kembali. Ada apa dengan baju besi Qiwer? Wang Donger bertanya dengan lembut. Ini, aku masih punya turnamen malam ini, Huo Yuhao mengingatkannya. Wang Donger mendengus dan tidak melanjutkan berbicara. Namun, dia meraih tangan kanannya dan mentransfer sebagian kekuatan jiwanya kepadanya. Tanda hubung. Zhang Lexuan tidak akan menyerah. Jing Hongchen ingin mengakhiri perkelahian dan mengobati luka cucunya, tetapi itu harus menunggu sekarang. Baik, mari kita bereskan. Wang Qiwer, katakan padaku, apa latar belakangmu? Mengapa Anda begitu mirip dengan keterampilan fusi jiwa bela diri yang diperagakan oleh Huo Yuhao dan Wang Dong? Kami butuh penjelasan. Petik 2. Wang Qiwer tertawa mengejek. Apakah ada masalah hanya karena aku terlihat seperti dia? Jing Hongchen dengan dingin menjawab, kamu terlihat identik dengan keterampilan fusi jiwa bela diri. Suara lain terdengar pada saat ini. Hallmaster Hongchen, kamu tidak perlu menemukan alasan. Qiwer hanya identik dengan saya karena kami adalah saudara perempuan. Petik 2. Saat suara ini terdengar, sesosok melompat ke atas panggung dan muncul di samping Wang Qiwer. Jing Hongchen linglung. Dia menyadari pada titik ini bahwa Wang Dong dan Wang Qiwer tampak sangat mirip. Saudara perempuan. Jing Hongchen bergumam. Setelah ini, dia terkejut ketika Wang Donger melepas hairband yang menyatukan rambutnya. Rambutnya yang biru dan halus mengalir ke bawah, dan dia dengan lembut mengusap kamuflase di wajah dan lehernya, mengungkapkan penampilan aslinya. Tiba-tiba, sepasang wajah yang identik muncul di depan mata semua orang. Ekspresi memikat seperti itu sebenarnya milik dua orang, Wang Dong dan Wang Qiwer. Mereka, Meng Hongchen menggigil ketika melihat ini. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa. Matanya berguling ke atas sebelum dia jatuh ke tanah. Wang Donger berkata dengan keras, nama saya Wang Donger,
dan ini adalah kakak perempuan saya, Wang Qiwer. Rayman of Light yang dipamerkan oleh Yu Hao dan aku dikendalikan olehku. Apakah ada masalah karena sepertinya saya? Apakah penampilan kami yang identik menjadi alasan untuk memutuskan hasil pertarungan? Hal Master Hong Chen, cucu dan cucumu kalah dalam pertarungan. Anda mewakili kekaisaran bulan matahari jika Anda mencoba untuk menjadi pecundang. Petik 2. Yang, kalian berdua, Jing Hongchen tidak mengharapkan situasi seperti itu. Wang Dong sebenarnya adalah seorang wanita. Dia masih ingat bahwa cucunya sendiri sepertinya. Hal Master, cepat-cepat memperlakukan cucumu. Dia terluka parah. Zheng Zan sudah di samping Jing Hongchen pada saat ini, dan berbisik di telinganya. Pada titik ini, Zheng Zan juga tampak sangat muram. Sebagai wasit, ia telah dipermalukan karena Jing Hongchen menghentikannya untuk mengumumkan hasil pertarungan. Namun, cucu Jing Hongchen sudah dalam kondisi seperti itu. Pertarungan ini sangat penting bagi Illustrious Virtue Hall, dan dia mengerti ini dengan jelas. Jing Hongchen melotot ke arah Wang Donger dan Wang Qiwer sebelum dia mendengus marah. Dia mengangkat tangannya dan memegang sinar merah, menyeret tubuh cucunya sebelum terbang. Zhang Lexuan segera mengalihkan perhatiannya ke Zheng Zan dan berkata, "Wasit, saya pikir sudah waktunya untuk mengumumkan hasilnya." Zheng Zan mengangguk. Setelah memperhatikan mereka dengan seksama, dia mengumumkan, putaran telah berakhir. Shrek Academy memenangkan chapter tim. Petik 2. Kami sudah menang, Ning Tian bergumam pada dirinya sendiri. Dai Huabin memeluk Zulu dan dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan liar. Para saudari Lan saling berpelukan dan mulai menangis. Cao Jinsuan melihat sekelilingnya dan menyadari tidak ada orang yang bisa merayakannya. Pada titik ini, Zhou Sichen bergegas ke panggung dan menjemputnya. Kami menang. Kami telah mengalahkan Sun Moon. Kami telah membela kemuliaan Shrek. Petik 2. Tanda hubung. Di tempat peristirahatan, semua orang dari Tang Sek selain Huo Yuhao berdiri, mengepalkan tangan mereka dengan erat. Pada titik ini, mereka merasa seolah-olah telah kembali ke 5 tahun yang lalu ketika mereka mengalahkan tim Sun Moon di turnamen terakhir. Ya, Shrek telah menang. Kemuliaan Shrek telah dipertahankan sekali lagi. Ini memang tidak adil. Huo Yuhao berpikir sendiri ketika dia duduk di kursi rodanya. Terus, jadi bagaimana jika itu tidak adil? Jika saya melakukan ini untuk kemuliaan Shrek, apakah adil jika tim Sun Moon menggunakan alat jiwa yang khusus dibuat untuk mereka oleh Illustrious Virtue Hall? Di dunia ini, tidak ada keadilan absolut. Uhuk-uhuk, Huo Yuhao menutup mulutnya dengan tangannya dan menyeka sepetak darah lagi. Dia bahkan lebih terluka daripada Wang Qiwer selama bentrokan terakhir. Bagaimanapun, dia telah membantunya memblokir banyak serangan. Daripada mengatakan Shrek telah menang, lebih tepat untuk mengatakan bahwa kedua belah pihak sangat menderita. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan jiwa Meng Hongchen telah habis sebelumnya, dan dia juga terluka, konfrontasi terakhir antara kedua belah pihak mungkin bahkan lebih buruk. Huo Yuhao telah berubah menjadi baju sirah dan mengandalkan Wang Qiwer untuk mengendalikan keterampilan fusi mereka. Lebih jauh lagi, dia telah menggunakan tiruannya sehingga tidak ada yang bisa mengetahuinya. Tanda hubung. Di atas panggung, Wang Qiwer dengan lembut jatuh ke Zhang Lexuan. Namun, dia mengungkapkan senyum langka di wajahnya. Dia mengalihkan pandangannya ke Huo Yuhao. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia mengungkapkan sedikit kelemah lembutan di kondisinya yang melemah. Zhang Lexuan tersenyum pada Wang Donger, berkata, "Donger, terima kasih." Wang Donger menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Kita semua dari Akademi Shrek. Kakak perempuan tertua, Anda tidak harus berdiri di upacara. Selain itu, saya pikir semua orang akan mempercayai saya jika saya mengaku sebagai saudara perempuan Qiwer. Qiwer, apakah Anda bersedia menjadi kakak perempuan saya?" Petik 2. Wang Qiwer tertegun sejenak, ekspresi aneh melintas di matanya. Kakak perempuan. Wang Donger menyadari bahwa dia salah paham, dan bergegas mengoreksi kata-katanya. Tidak apa-apa dengan cara itu, tetapi tidak baik dengan cara itu. Wang Qiwer linglung sesaat, dan dia mengungkapkan ekspresi pahit di wajahnya. "Aku tahu, saya ingin istirahat sebentar.
Kakak perempuan tertua, mari kita kembali. Petik 2. Baik. Zhang Lexuan mengirim pandangan tajam ke Wang Donger sebelum membantu Wang Qiwer turun dari panggung. Tanda hubung. Pertarungan seru ini akhirnya berakhir. Shrek telah mengalahkan Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial. Pada titik ini, mereka telah memenangkan 6 pertandingan bersama dengan Tang Sek. Mereka akan lolos. Pertandingan terakhir mereka dengan Tang Sek akan menentukan posisi mereka di grup. Wang Qiwer dihabiskan hari ini. Meskipun itu tidak jelas, jelas terbukti bahwa dia sangat terluka karena betapa lemahnya dia. Untungnya, Shrek tidak kehilangan anggota. Percikan apa yang akan tercipta dalam bentrokan mereka dengan Sekte Tang. Setelah tim Sun Moon kalah, para penonton merasa sedih. Namun, mereka paling malu dengan intervensi Jing Hongchen. Kebencian mereka terhadap Shrek telah berkurang sedikit. Tentu saja, itu juga ada hubungannya dengan Wang Qiwer dan Wang Donger. Mereka berdua terlalu cantik. Jika mereka berasal dari Kekaisaran Sun Moon, mereka akan menjadi dewi di mata semua orang. Tanda hubung. Di panggung utama, ekspresi Pangeran Bupati Su Tianran berubah tak terduga. Namun, ini tidak berlangsung terlalu lama. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, beritahu dokter Kekaisaran untuk melakukan perjalanan ke Aula Kebajikan termasyur untuk merawat saudara kandung Hongchen. Dia harus menyembuhkan mereka dengan cara apapun. Petik 2. Yang mulia, Anda sangat murah hati, Juzi memujinya. Su Tianran tersenyum padanya dan berkata, ayo pergi, mari kita kembali. Imperial Tutor, saya harus mengandalkan Anda untuk putaran turnamen yang tersisa. Petik 2. Baik, Imperial Tutor mendengus, tetapi Su Tianran tampaknya tidak terganggu. Juzi berdiri dan mendorong kursi rodanya saat dia pergi. Yang mulia, apakah kita perlu menenangkan warga? Aku takut kekalahan hari ini, Juzi berkata dengan lembut sambil mendorongnya. Su Tianran menjawab, apa yang bisa ditenangkan, karena keterampilan mereka tidak sesuai. Biarkan itu mereda. Turnamen belum berakhir, jadi saya pikir perhatian mereka tidak akan terlalu fokus pada masalah ini. Kirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang Wang Qiwer. Saya masih berpikir ada sesuatu yang salah. Dia sepertinya agak terlalu kuat. Keterampilan fusi jiwa bela diri Xiao Hongchen dan Meng Hongchen bahkan dapat mengganggu Zhou Douluo berdering 8, tetapi Wang Qiwer hanya jiwa kaisar berdering 6. Bagaimana dia bisa menang dengan mudah? Dia bahkan kehabisan dalam perkelahian sebelumnya. Pasti ada yang salah. Penghinaan. Itu penghinaan. Jika bukan karena fakta bahwa Jing Hongchen masih berguna, Petik 2. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Su Tianran. Dia menutup matanya dan tidak berbicara lebih jauh. Juzi merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tidak murah hati. Itu hanya karena Jing Hongchen dan Aula Kebajikan termasyurnya masih berguna, dan dengan demikian Su Tianran tidak mau menyinggung perasaannya, jadi dia mentolerir kekalahan itu. Su Tianran terlalu menakutkan. Deming Yue Hotel. Wang Donger menarik tangan kirinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, katakan, apa yang terjadi? Huo Yuhao tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan hal lebih jauh, dan mengungkapkan bagaimana dia bisa membentuk keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Wang Qiwer. Dia juga menceritakan bagaimana dia bisa melepaskan Dragon Roar of Destiny. Setelah mendengar ceritanya tentang peristiwa, Wang Donger linglung. Itu terlalu kebetulan. Wang Qiwer tidak hanya terlihat identik dengannya, tetapi dia juga bisa membentuk keterampilan fusi dengan Huo Yuhao. Wang Donger mendengus dengan marah dan melompat dari tempat tidur. Donger, saya salah, kata Huo Yuhao patuh. Ekspresi geli melintas di mata Wang Donger, tapi dia meletakkan tangannya di pinggul sebelum dengan marah berkata, apakah kamu tahu mengapa kamu salah? Huo Yuhao pintar. Aku tahu. Aku seharusnya tidak menyimpan kebenaran darimu. Aku hanya takut kamu salah paham, itu sebabnya aku tidak memberitahumu apa-apa. Namun, Donger saya adalah orang yang murah hati. Kenapa dia repot tentang hal sepele seperti ini? Akulah pengecut yang membuatmu marah. Saya salah. Saya mengerti kesalahan saya sekarang. Donger, maafkan aku. Jangan khawatir, hatiku hanya untukmu. Jujur berbicara,
Saya juga merasa sangat aneh ketika saya tahu saya bisa membentuk keterampilan fusi jiwa bela diri dengannya. Saya bahkan lebih ingin tahu tentang latar belakangnya. Namun, saya masih tidak dapat melihat apapun. Saya hanya bisa merasakan bahwa dia tidak memiliki niat buruk. Petik 2. Wang Donger tertawa dingin. Tentu saja dia tidak punya niat buruk. Dia hanya memiliki cinta untukmu. Petik 2. Dia segera batuk pada kata-katanya. Wang Donger berpikir sejenak sebelum berkata, untuk mencegah Anda dari melakukan pelanggaran, saya akan melarang Anda berinteraksi dengan Wang Qiwer sendirian. Jika ada sesuatu yang ingin kau bicarakan dengannya, aku pasti ada di sisimu. Apakah kamu mengerti? Ya, Yang Mulia, Huo Yuhao dengan cepat setuju dengan ekspresi tulus di wajahnya. Wang Donger kembali ke tempat tidur dan duduk di sampingnya. Yuhao, kamu harus tahu bahwa aku tidak cemburu. Hanya saja tubuh Anda tidak dalam kondisi yang baik, tetapi Anda masih bekerja keras. Lebih baik terlibat dalam masalah yang lebih sedikit. Apakah saya benar? Ya, kau benar. Kamu benar. Dia hanya bisa setuju dengannya sekarang. Wang Donger menghela nafas dan berkata, melihat kamu telah berkinerja baik baru-baru ini, saya ingin menemani kamu tidur malam ini. Namun, saya terluka karena Anda telah berbohong kepada saya begitu lama. Hukuman Anda adalah bahwa Anda akan terus tidur sendirian di tempat tidur. Saya akan tidur di sofa. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Baiklah, pergi dan berkultivasi. Anda masih harus bersaing di chapter 6 di turnamen rekayasa jiwa malam ini. Saya khawatir lawan Anda akan sulit dihadapi. Bagaimana cederamu? Wang Donger berhenti bercanda dan bertanya dengan cemas. Huo Yuhao menjawab, jangan khawatir, tubuh saya berbeda dari orang normal. Dengan kekuatan hidup yang sangat besar dari Life Gold, cedera ini bukan apa-apa. Saya akan dapat pulih malam ini. Lindungi aku. Saya akan mulai berkultivasi sekarang. Petik 2. Meskipun Shrek Academy telah memenangkan pertandingan hari ini, Huo Yuhao tampaknya merasa lebih terhambat. Dia merasa bahwa turnamen semakin kompleks. Namun, tidak ada petunjuk di permukaan. Cincin Starlight Sapphire di tangan kanannya bersinar, dan kendi porselen muncul di tangannya. Itu berisi distilat yang dia beli dari bar kemarin. Wang Donger mundur ke sofa di samping, mengawasinya. Setelah dia membuka kendi, bau alkohol yang kuat melayang keluar. Distilatnya sangat kuat, dan belum dicampur. Orang biasa akan mabuk setelah 2 teguk. Kabut dingin yang redup menyebar dari tubuh Huo Yuhao. Dia meletakkan kendi itu ke satu sisi dan dengan cepat menelanjangi, memperlihatkan otot-ototnya. Permukaan kulitnya sudah tertutup kabut es. Gambar Ice Jade Empress Scorpion muncul di belakang punggungnya. Itu adalah tanda bahwa dia telah melepaskan jiwa bela diri keduanya. Dia meraih kendi itu lagi dan dengan cepat menelan distilat itu seolah-olah dia adalah paus. Setiap kali dia berhenti untuk bernapas, kulitnya akan bersinar dengan cahaya merah redup. Itu sangat kontras dengan kabut dingin di sekelilingnya. Dia dengan cepat mengedarkan kekuatan jiwanya, dan cahaya keemasan redup muncul. Kekuatan spiritualnya yang sangat besar memungkinkannya untuk secara akurat mengedarkan kekuatan jiwanya, dan di bawah kendali yang tepat itu, kekuatan jiwanya mulai menginisiasi efek katalitik dari sulingan tersebut. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya sesuai dengan metode teknik surga misterius. Garis cahaya biru melintas melewati alisnya. Pisau ukir kecil berwarna biru mengkilap dan transparan terbang keluar. Itu mengelilingi tubuh Huo Yuhao dan melayang di atas kepalanya setelah membuat sirkuit di sekelilingnya. Aura hijau turun dan menyatu dengan tubuh Huo Yuhao. Itu adalah Life Guardian's Blade. Dengan kekuatan hidup pisau yang kuat dan efek katalitik dari sulingan, Huo Yuhao mulai menyatu dengan energi asal Ultimate Ice dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Meskipun dia tidak bisa bergerak, kekuatan jiwanya meningkat pada tingkat yang lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, kecepatan dia menyerap energi asal meningkat ketika kekuatan jiwanya tumbuh. Keyakinannya pada kultivasinya juga tumbuh sebagai hasilnya. Wang Donger tampaknya tenggelam dalam pikirannya saat dia memandang Huo Yuhao. Dia mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. Dia benar-benar semakin kuat. Ah, Wang Qiwer, Anda benar-benar sakit kepala.
Dia juga sangat baik padanya. Saya harus menonton orang bodoh ini dengan benar. Tanda pisah tanda pisah. Malam tiba, dan 4 sosok muncul di sudut gelap seperti biasa. Heika itu merendahkan suaranya dan bertanya, Yu Hao, lawan kita malam ini tidak akan mudah untuk diatasi. Haruskah kita menang atau? Petik 2. Huo Yu Hao menjawab, kedua senior, Anda adalah Tang Xi dan saya Tang Wu sekarang. Anda harus memanggil saya saudara kedua. Kami tidak bisa membuat kesalahan sekarang. Kita harus menang malam ini. Gunakan beberapa kemampuan sejati Anda. Logam langka yang berpotensi kita menangkan malam ini tidak bisa dibeli dengan uang, dan Tang Sek membutuhkannya. Setelah kami mencapai chapter 3, kami dapat bersaing dengan 2 organisasi bawah tanah lainnya. Sayang sekali kita tidak bisa bertaruh dengan logam langka atau akan lebih baik. Mari kita membuat taruhan besar malam ini, dan menangkan lebih banyak uang terlebih dahulu. Petik 2. Huo Yu Hao telah mengumpulkan lebih dari 20 juta koin jiwa emas setelah memenangkan putaran sebelumnya. Jumlah uang yang dia miliki sudah cukup untuk melengkapi pasukan 10.000 tentara. Namun, 20 juta koin jiwa emas tidak ada artinya di dunia insinyur jiwa. Rekayasa jiwa adalah profesi yang membakar banyak uang. Menciptakan alat jiwa yang sukses sangat menguntungkan, tetapi berapa banyak insinyur jiwa memiliki tingkat keberhasilan hampir 100% seperti Huo Yu Hao. Itulah sebabnya beberapa insinyur jiwa yang kuat sering menciptakan alat jiwa dari kelas bawah untuk menukar uang untuk mempertahankan pengeluaran sehari-hari mereka. Itu juga mengapa sekte rekayasa jiwa sangat berhati-hati ketika mereka menerima murid, dan mengapa aula kebajikan termasyhur sangat dihormati. Tanpa dukungan kerajaan, tidak mungkin ada insinyur jiwa yang terlibat dalam penelitian elit dan maju bisa bertahan hidup. Tanda hubung. Di Green Hotel yang akrab, Chen An sedang menunggu di pintu masuk karena dia bukan lagi seorang hakim. Saat Huo Yu Hao dan Heika itu semakin maju dalam turnamen, sikapnya menjadi semakin terhormat. Tuan Muda Tang, cepat. Ayo masuk. Chen An segera naik untuk menerima Huo Yu Hao begitu dia melihatnya, wajahnya tampak menjilat. Huo Yu Hao memberikan semua koin jiwa emasnya kepadanya dan berkata, bagilah menjadi 2 dan pasangkan masing-masing setengah pada saudara saya dan saya. Tuan kedua, kita belum memulai menggambar. Kamu, Chen An secara kasar tahu berapa banyak koin jiwa emas yang dimiliki Huo Yu Hao. Dia agak ragu-ragu, karena itu taruhan yang sangat besar. Bahkan tamu-tamu terhormat di aula emas tidak banyak bertaruh. Selain itu, dia bahkan belum tahu lawannya, dan 6 pesaing terakhir yang tersisa semuanya sangat kuat. Huo Yu Hao tersenyum dan menjawab, jangan khawatir. Jika saya bahkan tidak memiliki kepercayaan diri kecil ini, saya tidak akan berada di sini sama sekali. Anda dapat menggunakannya untuk bertaruh. Saya percaya diri. Iya. Chen An mengakui kata-katanya dengan hormat. Kita tidak harus buru-buru masuk. Bagaimana masalah yang saya minta Anda selesaikan? Huo Yu Hao bertanya. Chen An tampak berada di tempat dan berkata, memang agak sulit untuk membeli logam langka sekarang. Meskipun kami memiliki beberapa saluran untuk membeli logam langka, Anda harus tahu bahwa ketiga organisasi bawah tanah itu menyelenggarakan turnamen mereka sendiri. Logam langka sedang digunakan dalam jumlah besar di turnamen ini, dan sejumlah besar dari mereka digunakan sebagai hadiah untuk insinyur jiwa yang berpartisipasi. Kontrol pada logam langka telah menjadi sangat ketat, jadi Huo Yu Hao mendengus dingin. Itu masalahmu. Jangan repot-repot menjelaskannya kepada saya. Saya hanya ingin melihat hasilnya. Jika Anda melakukan ini dengan baik, saya akan mempromosikan Anda dari kelas 5 ke kelas 6, dan dari 5 dering menjadi 6 dering. Petik 2. Apa? Chen An tertegun setelah mendengar kata-katanya. Dia tampak agak ragu. Mengapa? Apakah kamu tidak percaya padaku? Huo Yu Hao menatapnya dengan dingin. Aku percaya, aku percaya. Chen An buru-buru mengangguk. Huo Yu Hao berkata, meskipun saya adalah orang yang dominan, saya tidak pernah pelit terhadap mereka yang membantu saya. Ulurkan tanganmu. Aku akan membiarkanmu merasakannya sebentar. Petik 2. Chen An linglung sejenak, dan mengulurkan tangan kanannya.
Huo Yuhao menggunakan 3 jari untuk merasakan denyut nadinya. Tiba-tiba, Chen An merasakan gelombang kekuatan jiwa murni mentransfer ke tubuhnya dari ujung jari Huo Yuhao. Gelombang kekuatan jiwa ini tidak terlalu kuat, tapi itu sangat murni. Tampaknya tidak ada unsur apapun yang hadir, tetapi mengandung unsur kehidupan yang hidup. Tiba-tiba, Chen An merasakan pori-pori di tubuhnya terbuka. Darahnya melonjak, dan dia langsung merasa jauh lebih mudah. Dia bahkan lebih terkejut ketika menyadari bahwa kekuatan jiwanya bergelombang dengan cepat setelah kekuatan jiwanya yang murni memasuki tubuhnya. Dia bisa merasakan kekuatan jiwanya sendiri ditingkatkan, itu terlalu jelas. Selain itu, dia tidak merasakan aura jahat apapun darinya.